Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat, dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan saya masih di dunia perbonsaian dan pemrograman bonsai dari akar sampai jadi. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang melimpah, duitnya akeh, ora entek-entek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngecek akar dan melakukan penempelan ulang pada bonsai amplas masih jenis ficus di belakang saya ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak bareng-bareng dan kita masih belajar bareng-bareng. Saya akan menampilkan serinci mungkin, sedetail mungkin. Insya Allah ilmu perbonsaian pemrograman ini insya Allah tidak menyesatkan ya. Artinya insya Allah bisa diambil manfaatnya ilmunya. Semoga berkah barokah ya. Kita simak bareng-bareng. Ya teman-teman, kita mau ngecek akar pada bonsai amplas. Ini masih jenis ficus, masih seperti video sebelumnya. Cuman kali ini kita akan melakukan pengecekan akar. Di video kali ini juga akan melakukan tempel ya, tempel-tempel. Oke, saya akan perlihatkan hasil tempel dari proses 6 bulan yang lalu. Nah, dulu itu batang utuh seperti ini nih, teman-teman. Ini hasil dari dongkelan. Yang sebelumnya belum seperti ini, teman-teman. Jadi dulunya masih utuh. Ada batang utama, saya akan perlihatkan. Dulu hanya seperti ini saja nih. Ini ranting-ranting seperti ini. Ini dulunya belum ada. Nah, jadi teman-teman, kalau mau memprogram bonsai dari bahan dongkelan, caranya dari bahan, teman-teman bisa tanam terlebih dahulu. Biarkan saja, yang penting hidup dulu. Perantingan-perantingan tidak perlu diarahkan dulu pada bonsai ficus ini, karena itu bisa kita program ya. Nah, setelah dipastikan hidup dan sehat, teman-teman bisa melakukan penyisipan seperti ini. Nah, ini awalnya hanya ranting sebesar jempol atau sejari, minimal paling kecil sejari juga bisa. Teman-teman tanam di sampingnya, tempel, biarkan sehat dulu. Setelah dipastikan subur, baru teman-teman bisa arahkan seperti ini. Nah, ini 6 bulan yang lalu dia sudah nempel seperti ini loh. Nah, ini juga awalnya dulu nggak ada ini, teman-teman nih. Atas yang di atas ini juga hasil dari sisipan. Jadi ada yang tumbuh di sini, tunas tumbuh, kemudian kita arahkan, kita tempel di sini. Nah, bagaimana cara penempelannya? Ya, kita saksikan bareng-bareng ya. Karena kesempatan kali ini kita akan melakukan penempelan. Nah, hasilnya seperti yang tadi itu. Bisa nempel. Nah, ini teman-teman. Ini kita melakukan pengecekan akar ya. Terlebih dahulu. Supaya kita bisa mengambil arahnya. Kita tempelnya di sebelah mana. Kita bisa mengambil keputusan gitu loh. Oke, jadi gini teman-teman, manfaat ya, kelebihan dari kita melakukan penempelan yang seperti ini, itu satu, kita bisa mempercepat proses tumbuhnya tanganan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin tumbuh di sini, di sebelah sini, atau di sebelah mana saja, kita bisa melakukan dengan cara tempelan. Nah, tempelan ini hasil dari cangkokan. Itu satu. Kelebihan yang kedua adalah tempelan ini itu pun bisa dijadikan batang utama. Seperti itu loh. Tergantung dari menyesuaikan kebutuhan lah istilahnya seperti itu. Itu dua. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan pembentukan pada akar. Misalnya awalnya ini tadinya memang kosong sebelum ada ini. Kemudian kita lakukan penempelan seperti ini. Lalu kita bisa misalnya ada akar
akar yang kosong, posisinya ada ruang kosong. Nah, kita bisa melakukan tempelan yang tadi, kita bisa arahkan akarnya seperti itu teman-teman. Nah, misalnya tempelan ini dibutuhkan untuk batang utama, kita bisa gunakan. Atau misalnya seandainya ini tidak diperlukan, kita hanya membutuhkan tanganan saja. Setelah seperti ini dipastikan tumbuh dan rapat seperti ini, udah nempel, kita bisa potong di sini. Artinya kita tidak membutuhkan batang utama seperti itu loh. Nah, ini karena tidak diperlukan di batang utama, kita hanya membutuhkan tanganannya saja, maka kita lakukan pemotongan seperti itu loh. Nah, kendati demikian, kita juga bisa melakukan pemotongan di bawahnya. Nah, seperti itu. Karena memang kita tidak memakainya. Jadi kita hanya butuh di bagian tangan. Tapi kalau akar masih kita butuhkan, ya kita biarkan saja akarnya gitu loh. Intinya kita buang yang tidak kita perlukan. Kayak teman-teman. Penempelan itu dari awal tanam penempelan sampai nempel seperti itu ya, itu membutuhkan waktu hanya sampai 6 bulan. Saya rasa itu cukup cepat ya, sangat-sangat membantu untuk mempersingkat waktu ya dalam pembonsaian ya. Karena memang pada umumnya itu kalau kita program dengan benar, biasanya dari bahan kita tanam sampai membentuknya sebuah bonsai, tapi belum naik pot loh ya, tapi dia sudah membentuk program akar, batang, dan perantingan yang struktur yang sangat lengkap, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 tahunan lah ya Mas ya. 3-4 tahun lah, 3-4 tahun itu sudah membentuk sebuah bonsai. Itu belum naik pot tapi di lahan ground ini sudah membentuk bonsai seperti itu loh. 40% lah ya. Nah, 40%. Dalam waktu 3 atau 4 tahun kita bisa membuat bonsai sekitar 40%-an teman-teman. Memang seperti itu, bonsai itu memang prosesnya sangat-sangat lama. Tapi dengan cara yang seperti ini, dengan di ground seperti ini, artinya seandainya pembentukan bonsai itu memerlukan waktu sampai 20-an tahun, itu bisa kita persingkat lagi, percepat lagi. Misalnya 7 tahun sudah bisa naik pot, itu bisa sekali teman-teman. Jadi tergantung jenis, tapi juga pohon, jenis bonsai juga mengaruhi. Nah, yang sedang saya bicarakan ini ukuran ya. Ya tujuan ukuran juga L, XL atau apalah. Nah, yang sedang saya sampaikan ini masuknya jenis ficus ya. Dalam bonsai lain beda lagi ilmunya, seperti itu teman-teman. Nah, yang sedang saya bicarakan ini bonsai jenis ficus, beringin, terus amplas, seperti itulah, iprik, elegan atau apalah, semua jenis ficus itu seperti itu. Dan ini yang saya bicarakan juga ukurannya itu masuknya ukuran paling kecil banget itu L lah ya, paling kecil banget L gitu. L, XL lah ya, L, XL dan seterusnya. Memang karena tujuan kita di sini itu fokus kepengen kontes gitu loh, fokus ikut kontes, artinya kita dalam pembonsaian kita serius gitu loh, tidak asal-asalan gitu loh, kita serius membuat bonsai. Seperti itu. Jadi membutuhkan penanganan yang intens dan teliti, dan juga kita berusaha tidak keluar dari jalur pakem pembonsaian seperti itu loh. Artinya tidak skarpe dewe gitu loh. Ada ilmu, ada pakem-pakemnya, ada rumus-rumusnya gitu loh. Dari struktur akar, struktur batang utama atau disebut gerak dasar, struktur tanganan, nanti muka, tampak depan, tampak belakang, sampingnya bagaimana, seperti itu. Nanti kita bahas pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, yang saya sampaikan ini kita mulai dari struktur bagian bawah dan batang utama dulu teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi dan ilmunya mahal.
Gitu loh. Ilmunya itu mahal. Kalau tidak bukan orang yang sudah pernah menangani itu sulit lah, sulit. Makanya ini khususnya untuk pemula dan untuk senior juga boleh. Nah, untuk senior-senior jika ada kritik, saran dalam penyampaian, pengambilan gambar, pemrograman bisa komen. Seperti itu loh. Teman-teman ya, kita belajar bareng-bareng. Itu teman-teman, akarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu adalah akar dari hasil sisipan. Susulan ya, cangkok tuh yang sedang diarahkan itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan batang utama saja, itu lama teman-teman, bukan nggak bisa, sangat bisa, cuman lama waktunya gitu loh. Ini termasuk cara yang instannya. Dari 20 tahun kita bisa jadikan hanya cukup 3 tahun misalnya, seperti itu. Ya, nggak apa-apa teman-teman, durasinya panjang nggak apa-apa, karena memang saya berusaha menampilkan serinci mungkin, sedetail mungkin. Jadi mungkin videonya lumayan panjang. Seperti itu. Untuk yang serius belajar, usahakan jangan di-skip videonya. Tonton dari pertama sampai selesai. Ya. Sebenarnya saya pengen bantu teman-teman, cuman belum punya kameramen. Seperti itu loh. Makanya teman-teman support, bantu channel saya biar berkembang ya. Biar saya punya kameramen. Biar sanggup bayar kameramen. Doain ya teman-teman ya, biar channel saya berkembang. Mohon dukungannya, bantuannya, like, subscribe, dan terus pantengin channel saya yo. Hehehe. Itu ya teman. Tuh. Ini saya menggunakan kamera dari HP ya. Belum bisa beli alat-alat yang canggih. Tapi saya akan berusaha teman, menampilkan tontonan yang sangat bermanfaat, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Insya Allah ya. Nah itu teman-teman, kita arahkan akarnya ya. Oke. Oke teman-teman, kita sedang berusaha mengeluarkan akarnya ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Akarnya malahan cenderung dari hasil sisipan ya. Maaf ya teman-teman ya, kita posisi kebunnya ada di pinggir jalan, jadi ada suara motor agak bising, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting gambarnya ya teman-teman ya. Yang penting videonya. Maklumi ya teman. Ini.
Hai, prosesnya ya teman-teman ya. Yang penting prosesnya. Ya, belajar bareng-bareng. Durasi video saya pasti panjang-panjang semua teman-teman. Karena saya menampilkan sedetail mungkin dan selengkap mungkin. Oke. Oke, jadi gini teman-teman. Ini proses penguraian akar ya. Jadi akar yang seperti ini teman-teman, yang tadinya dia hidupnya cenderung tumbuh ke bawah sana, kita usahakan keluarkan. Nah, keluarkan lalu kita lebarkan ke samping. Karena tujuannya memang supaya dia itu hidupnya nanti ke samping. Seperti akar-akar serabut seperti ini, juga semuanya kita ambil, kita uraikan ke samping semuanya teman-teman. Nah, untuk sementara kita biarkan dulu. Oke teman-teman, sorry teman-teman. Tadi videonya terputus karena ruang penyimpanannya terlalu penuh, habis menghapus-hapus dulu. Jadi untuk sementara akar-akar ini kita biarkan dulu, biar hidup dulu loh. Nah nanti kalau lain waktu lah, kalau sudah subur cukup lama kita bisa cek dan kita lakukan seleksi akar. Oke teman-teman. Berikutnya saya akan menjelaskan bodi ya. Bodi bonsai ini kan kalau dilihat dari sini itu kan gepeng ya teman-teman ya. Tidak bulat loh, coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ini kan lebar. Ya kan teman-teman. Ini lebar. Terus kalau kita lihat dari sini itu gepeng loh. Nah, tidak bulat loh. Nah, karena ini bahan dongkelan ya teman-teman ya. Memang adanya seperti itu. Kita siasati dengan melakukan penempelan teman-teman. Nah, supaya nanti pohonnya terlihat bulat, tidak gepeng loh. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan teman-teman. Ini adalah hasil cangkokan. Cangkokan ini diambil dari pohon yang sama, cuman pohonnya yang di sebelah sana itu hasil dari pruning teman-teman. Misalnya seperti ini, kita tidak perlukan, akan kita buang, kita bisa cangkok dulu. Nah fungsinya nanti bisa kita gunakan untuk melakukan penempelan gitu loh teman. Jadi dimanfaatkan ya, seperti itu teman-teman. Nah kita akan melakukan penyisipan untuk mengisi kekosongan seperti itu loh. Karena ini kalau dilihat seperti ini dia besar teman-teman. Cuman kalau dia dari samping, nah dari sini udah kelihatan gepeng. Nah biar kelihatan seimbang besarnya, nah kita siasati dengan melakukan penyisipan. Karena kalau tidak disisip, dibiarkan besar terus ya gepeng terus sampai 1000 tahun itu tetap gepeng. Walaupun besar, pohonnya gepeng, nggak bulat gitu loh. Karena dia akan terus tumbuh ke atas kan. Seperti itu. Ini. Nah kita pijat-pijat dulu biar lentur ya. Sebelum kita tempel nih akarnya lumayan nih. Ini cangkokan ya teman-teman ya. Sampai akarnya segitu banyaknya itu dari nyangkok itu dihitung sampai hari ini ya. Sampai kemarin kita potong itu sekitar 2 minggu loh teman-teman. Cuman 2 minggu akarnya sudah luar biasa. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti kita pasang ya. Kalau udah kita pasang, kita biarkan dia tumbuh dan besar. Ini lagi di pikir dulu ya arahnya
tempelnya sebelah mana, bagaimana, ini kita sedang pikirkan dulu ya teman-teman ya. Nah, coba teman kita lihat dari sini. Nah, itu yang sedang dipegang itu, seandainya itu sudah kita tempelkan dan dia hidup, nah kan bulatnya kelihatan ya teman-teman ya, tuh nggak gepeng lagi kan. Tapi kalau seandainya kita nggak siasati seperti itu, wah, pohonnya gepeng teman. Oh, kayak papir, yo kan tuh. Ini Vicus. Tenang teman-teman, saya masih banyak programan, saya akan bagi-bagi ilmunya nih. Masih ada pohon. Ini pohon apa ini? Beringin semua ini, Vicus semua ini. Ini beringin batu teman-teman. Oh, gede ya. Tuh, beringin batunya. Oke, nantilah ya. Video-video ini nantilah. Oke, kita yang ini dulu, fokus ke yang ini dulu. Intinya masih banyak lah. Saya akan bagi-bagi. Hehehe. Siakah, tenang baik. Khawatir. Tanduran apa ya anak gini lagi. Oh. Arep pohon apa? Yo. Bonsai maksudnya yo. Itu ada. Saya bagi-bagi lah pokoknya yo. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi gini teman-teman. Ini sebelum kita melakukan penempelan, kita letakkan dulu di posisi yang dikira-kira tepat nantinya ya. Jadi kita gambar dulu seperti ini. Nah, kita susun dulu, kita tata dulu tempelan-tempelannya. Nah, ini nanti akan kita tanam dulu teman-teman. Kita tanam dulu. Nah, nanti akan kita ikat dulu, tapi belum melakukan penempelan yang seperti ini ya, belum ya. Karena kita akan memastikan tempelannya ini hidup dulu. Nah, hidup dulu, dia seger. Nah, baru nanti kita masukkan ke sini loh. Ke tempat-tempat yang sudah kita siapkan seperti itu loh. Jadi digambar dulu seperti ini teman-teman. Tempelan-tempelannya seperti ini nih. Kita gambar dulu seperti ini. Nah, nanti kita uruk, kita pastikan dia hidup dulu. Setelah subur, baru kita nanti bisa tempelkan, bisa menggunakan tali atau sekrap, paku, dan lain sebagainya lah. Nah, ini diikat sementara, kita gambar gitu loh. Ini diikat sementara, kita gambar dulu. Nanti kita uruk, dan kita biarkan hidup dulu teman-teman. Jadi nggak langsung gitu loh. Nggak langsung, bertahap gitu teman-teman. Itu caranya, itu adalah cara yang paling aman loh, nggak main asal-asalan gitu loh. Nah, ini setelah diikat seperti ini, kita pastikan cangkokannya itu hidup dulu. Yang mau ditempel itu hidup, subur dulu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah dipastikan subur, sehat, baru kita tempel. Tempelannya supaya hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil tempelan teman-teman. Set, ya, nempel ya kan. Nah, nanti kalau sampai cukup, nah kalau sudah cukup, kita potong, misalnya potong di sini atau di mana lah, menyesuaikan kebutuhan. Cuman diusahakan waktu pemotongan itu kita cangkok teman-teman, jangan dipotong dibuang, sayang, karena kita bisa fungsikan untuk menempelkan berikutnya, atau kita bisa program lagi di bonsai lainnya gitu loh, tentunya di pohon yang sama seperti itu gitu ya. Nah, ini itu proses menyiasati dari bahan dongkelan. Cuman pohon jenis Vicus ini mau dongkelan kayak mau cangkokan, mau apa saja itu orang ngaruh lah. Dalam arti orang ngaruh itu bisa, karena bisa kita program gitu loh. Misalnya batang kurang besar, kita belah, kita sisip, kita apa saja itu bisa gitu loh. Itu hebatnya pohon Vicus seperti itu ya. Nih, kita sedang melakukan pengarahannya teman-teman ya.
Oke, nanti akan kita lakukan pengurukan. Kita pastikan subur dulu ya, baru kita tempelkan sesuai yang sudah ditentukan nantinya ya. Oke. Itu ya teman, masih kita arahkan dulu sebelum nantinya kita tempel yang benar. Kita arahkan dulu seperti itu teman-teman. Jadi memang step by step ngono ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sementara kita seperti ini dulu teman-teman. Nanti kita uruk biar hidup dulu, baru nanti kalau sudah subur baru kita tempelkan yang serius. Maksudnya kita bisa menggunakan skrup, paku, atau bisa juga dengan diikat dengan tali seperti ini. Jadi ini adalah kondisi sementara. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman tonton terus video saya ya. Insya Allah saya akan terus membaginya ilmu-ilmu pemrograman akar, pemrograman batang, pemrograman ranting, anak ranting, cucu ranting, sampai dapat best in show. Ya, pantengin terus sampai 1000 tahun ke depan. Gitu ya. Oke teman-teman, setelah itu kita lakukan goblok. Setelah itu kita lakukan, oke sorry teman-teman, tadi ada kecelakaan yaitu selangnya pedot. Oke teman-teman, setelah itu kita rapihkan seperti ini, kita lakukan penimbunan juga, jangan lupa disiram. Nah, karena media sebagus apapun kalau nggak disiram pohonnya mati. Gitu. Ini teman-teman. Ini hasil sementara video kali ini. Seperti ini dulu teman-teman. Seperti ini dulu. Nanti kalau sudah subur, cangkokan yang sudah kita tanam tadi, baru kita tempelkan. Seperti itu. Jadi sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya. Nih, tuh. Kita rapikan, beresi, kita bikin rajin lah ya. Nampakannya seperti ini. Ini siapa ya? Oke teman-teman, saya rasa untuk kesempatan hari ini, video kali ini kita cukup dulu sampai di sini ya. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat, hidup penuh berkah, tidak kekurangan satu apapun, sehat, waras, selamat, berkah, barokah, duit akeh, ora entek-entek yo. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.